Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sini dalam seri keamanan informasi ya. Kali ini kita akan bahas tentang VPN. Saya yakin mungkin ada banyak di antara Anda yang sudah memahami atau setidaknya sering menggunakan VPN gitu ya. Tapi apakah Anda paham bahwa VPN itu ada bermacam-macam jenisnya? Artinya ada protokolnya ada bermacam-macam dan antar protokol ini bisa berbeda performanya. Nah, mungkin Anda sekarang jadi penasaran, kira-kira protokol mana yang bagus, mana yang semestinya Anda gunakan, dan mana yang semestinya Anda hindari. Gitu ya. Di seri kali ini kita bahas tentang VPN, nanti video pertama ini kita akan bahas tentang sekilas tentang VPN, cara kerjanya. Lalu di video-video berikutnya kita akan membahas tentang beberapa protokol yang populer yang sering digunakan saat ini. Mungkin Anda nanti bisa memilih di antara protokol-protokol itu mana yang kira-kira sesuai dengan keinginan dan kebutuhan komunikasi Anda. Itu mari kita saksikan. Oke, kita akan bahas tentang VPN di sini ya. Oke, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel saya ini, saya adalah dosen di IT Telkom Surabaya. S1 saya di ITB, S2 saya di ITS, dan saya memperoleh sertifikat internasional Certified Ethical Hacker pada tahun 2019. Oke, ini yang akan kita bahas nanti satu demi satu, gitu ya. Kita mulai dari tentang VPN itu sendiri. Oke, VPN. VPN itu secara mudah kira-kira metode yang bisa digunakan untuk mengamankan komunikasi Anda. Jadi lalu lintas data Anda, traffic komunikasi Anda melewati jaringan, itu pada asalnya itu tidak dijaga. Ketika orang lain berhasil mengintip traffic komunikasi Anda, maka dengan mudah dia akan bisa membaca apa yang sedang Anda komunikasikan. Jadi isi datanya apa. Ketika Anda mengirimkan misalnya bahkan data kartu kredit misalnya, itu bahkan data kartu kredit itu akan terkirim dengan polos. Data kartu kredit Anda misalnya terkirim dengan polos. Pada asalnya seperti itu. Terkirim dengan polos, tidak terlindungi, orang lain bisa membaca dengan mudah. Nah, internet pada asalnya kondisi asalnya seperti itu. Nah, ada kalanya Anda ingin mengirimkan data yang kondisinya polos. Nah, tapi Anda ingin mengirimkan dengan aman. Nah, VPN bisa membantu. VPN bisa membuat jalur komunikasi Anda itu seakan-akan milik Anda sendiri. Jadi misalnya Anda berkomunikasi dengan rekan Anda gitu ya. Dari Jakarta ke Surabaya misalnya. Nah, kalau Anda menggunakan VPN, itu seakan-akan mirip seperti Anda membangun jaringan Anda sendiri, Anda menggelar kabel panjang dari Jakarta sampai Surabaya, disambungkan dengan komputer milik rekan Anda, lalu Anda komunikasi dengan rekan Anda. Nah, dengan cara seperti itu, karena seluruh perangkat itu milik Anda sendiri, orang lain bisa dibilang tidak bisa melihat isi komunikasi Anda. Nah, VPN itu bisa membuat efek seperti itu pada komunikasi Anda. Jadi seakan-akan Anda komunikasi menggunakan jaringan milik Anda sendiri. Walaupun pada nyatanya tidak. Anda berkomunikasi lewat internet seperti biasa. Nah, internet itu milik umum. Jadi siapapun bisa bergabung, bisa menggunakan. Anda menggunakan internet yang istilahnya dipakai bersama. Nah, VPN itu walaupun Anda menggunakan internet, tapi seakan-akan komunikasi Anda nanti itu seperti Anda melewati jaringan milik Anda sendiri. Artinya aman.
Metode dasar yang digunakan ada dua, itu enkripsi dan tunneling. Enkripsi untuk menyandikan, tunneling itu untuk istilahnya kamuflase ya, gunanya kira-kira kamuflase kemana Anda akan mengirimkan data. Artinya dengan siapa Anda berkomunikasi itu bisa dikamuflase dengan menggunakan tunneling. Gitu. Ini adalah gambaran komunikasi perbandingan komunikasi antara tanpa VPN dengan komunikasi yang menggunakan VPN. Kalau tanpa VPN misalnya perangkat Anda di sini langsung terhubung dengan perangkat tujuan, entah itu komputer milik rekan Anda atau mungkin server gitu ya. Kalau misalnya tanpa VPN seperti ini langsung, nah kalau dengan VPN itu berputar dulu, melewati gerbang di sisi Anda dan berakhir di gerbang di sisi yang dekat dengan pihak yang Anda ajak komunikasi, entah itu rekan Anda, komputer rekan Anda atau server gitu ya. Jadi pada dasarnya ada dua gerbang, ada dua gateway yang perlu dilewati, dan antara dua gerbang ini nanti akan dibangun VPN-nya di sini. Nah, komunikasi yang di sini ini antara A dan C, A ke gerbang ini memang belum dilindungi oleh VPN. Ini begitu juga dengan antara D dan B, ini tidak dilindungi oleh VPN. Yang dilindungi adalah yang di tengah ini. Nah, ini asumsinya adalah kalau seperti ini kondisinya, ini misalnya yang sering digunakan adalah misalnya ini komunikasi antara cabang perusahaan, katakanlah bank misalnya. Yang satu ini cabangnya di Medan misalnya, yang satu ini cabangnya Surabaya. Nah, termasuk C ini mungkin ada di dalam jaringan kantor cabang di Medan itu. Nah, jadi ini masih di dalam cakupan jaringan internal kita, jadi jaringan milik kita sendiri. Jadi orang lain walaupun ini belum dilindungi oleh VPN, komunikasi di sini antara A dan C, tapi karena ini masih di lingkup jaringan internal, jadi masih bisa dibilang masih aman. Begitu juga di sisi ini, di kantor cabang Surabaya misalnya. Nah, itu juga yang terjadi di situ. Nah, antara dua gerbang ini, antara dua gateway ini, inilah yang melewati internet dan inilah yang diamankan dengan VPN. Jadi di sini orang lain, walaupun sama-sama menggunakan internetnya, orang lain yang mencoba menguping komunikasi Anda tidak bisa melakukan aksinya. Karena komunikasi Anda sudah dilindungi oleh VPN, ditutupi oleh VPN. Ini adalah gambaran umum VPN. Itu ya. Kemudian ini adalah variasinya. Nah, ini mungkin yang sering Anda gunakan. Anda mungkin sangat familiar dengan tipe ini. Jadi pada tipe ini antara perangkat yang Anda gunakan dengan gerbang tadi di sisi Anda itu jadi satu. Ini contohnya apa? Contohnya adalah ketika Anda di smartphone Anda menggunakan aplikasi VPN. Nah, aplikasi VPN itu tadi adalah sebenarnya fungsinya seperti gerbang tadi. Jadi gerbangnya bukan berbentuk komputer, bukan berbentuk komputer secara fisik, tapi bentuknya adalah berupa software VPN client tadi ya. Nah, lalu ini gerbang yang satunya itu adalah VPN server. Jadi kalau Anda menggunakan aplikasi VPN misalnya di Android, itu nanti kalau Anda menggunakan biasanya Anda diminta untuk memilih servernya pilih server yang mana, kira-kira seperti itu. Misalnya pilih server di negara mana, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda pilih, nanti aplikasi klien itu akan terhubung dengan VPN server yang Anda pilih tadi, membangun tunnel di situ, komunikasi Anda melewati itu nanti dengan aman, gitu ya. Tapi yang tidak dilindungi adalah komunikasi Anda setelah itu. Jadi, dari VPN server menuju ke tempat yang atau misalnya server yang Anda tuju aslinya, ini tidak dilindungi, ini tetap polos. Begitu ya. Nah, ini gunanya apa?
misalnya contohnya ya ini, misalnya untuk tunneling, apa gunanya? Kalau seperti ini seakan-akan Anda secara geografis misalnya, secara geografis Anda seakan-akan Anda berkomunikasi dengan B itu dari sini, dari dari D. Jadi posisi Anda aslinya itu ditutupi oleh tunnel ini. Jadi tunnel ini benar-benar menutup komunikasi Anda, dan ketika komunikasi Anda itu diteruskan sini ya antara D dan B ini seakan-akan Anda berada di sini, Anda berada di D. Langsung Anda berada di D. Itu jadi itulah fungsi dari tunneling. Jadi mengkamuflase Anda seakan-akan Anda berada di mana. Jadi kalau seumpama Anda di smartphone Android Anda misalnya menggunakan aplikasi VPN tertentu, lalu Anda menggunakan memilih server di Prancis, maka seakan-akan misalnya Anda dari situ misalnya adalah Anda ingin membuka website Reddit misalnya. Reddit itu di blok seringkali. Nah, karena Anda tidak bisa Anda membuka Reddit secara langsung, diblok oleh pemerintah, Anda membuka VPN, menggunakan VPN seperti ini, Anda terhubung dengan server VPN di Prancis, lalu nanti dari situ komunikasi Anda akan diteruskan ke server Reddit. Nah, server Reddit nanti akan mengkomunikasikan balik isi websitenya misalnya, atau isi forumnya, itu ke server VPN tadi, dan server VPN akan mengembalikan ke Anda. Kira-kira seperti itu loh. Jadi ini peran dua gateway, peran tunnel ini jadi seperti maklar gitu, maklar. Jadi komunikasi Anda dilewatkan ke mereka. Kelebihannya yaitu tadi posisi Anda ditutupi. Anda karena ini dienkripsi, tunnel ini ditutupi, Anda ingin membuka apa, komunikasi dengan siapa dan lain sebagainya, ini benar-benar ditutupi, aman. Jadi ini bahkan proses blok website, misalnya website Reddit itu diblok karena Anda melewati tunnel ini, proses blok oleh pemerintah ini mungkin tidak akan berjalan. Jadi Anda bisa membuka website ini dengan mudah. Oke, itu adalah salah satu manfaat VPN misalnya. Oke, ada satu mitos VPN bikin lemot. Kecepatan kita yang asalnya cepat, pakai VPN jadi lambat. Apakah benar? Jawabannya ya, benar. Ada benarnya, tapi ada tapinya. Tergantung pada beberapa hal. Performa VPN itu tergantung pada beberapa hal. Yang pertama adalah lokasi server VPN. Kalau Anda memilih lokasi yang jauh, misalnya Anda akan berkomunikasi, Anda berada di Surabaya misalnya, Anda akan berkomunikasi dengan rekan Anda yang ada di Jakarta. Nah, kalau Anda menggunakan VPN lalu Anda memilih lokasi yang sangat jauh misalnya di Belanda misalnya, nah maka Anda ini jalur komunikasinya jadi berputar jauh sekali dari Anda sini di Indonesia ke Belanda, balik lagi ke Indonesia lagi. Itu kalau Anda ingin komunikasi dengan yang di Indonesia. Misalnya katakanlah bahkan Anda mungkin komunikasi yang di luar negeri, misalnya Anda membuka website di Singapura misalnya. Nah, Anda buka website di Singapura, tapi Anda memilihnya server VPN-nya di Jepang. Nah, itu kan berarti Anda muter dulu dari Indonesia ke Jepang, balik lagi ke Singapura. Itu kurang efisien seperti ini. Kalau terlalu jauh, jadi mempengaruhi kecepatan Anda sendiri. Mau karena seperti apa? Komunikasi itu juga bergantung pada jarak gitu ya. Ada waktu tempuhnya. Semakin jauh berarti waktu tempuhnya juga semakin lama.
Artinya kecepatan Anda semakin berkurang, semakin jauh lokasi server VPN-nya. Jadi pastikan bahwa Anda memilih server VPN yang sedekat mungkin, gitu ya. Jadi seefisien mungkin, tidak terlalu muternya tidak terlalu jauh. Oke, lalu berikutnya yang mempengaruhi adalah kecepatan koneksi, bisa di sisi Anda sendiri atau di sisi server VPN. Nah, biasanya kalau kita pengguna sehari-hari, yang paling mempengaruhi ya ini, kecepatan di sisi kita sendiri, karena biasanya kecepatannya rendah, gitu ya. Kalau kecepatan di sisi server VPN, seringkali kecepatannya tinggi, hanya saja meskipun kecepatannya tinggi, tapi kalau penggunanya banyak, sangat penuh, artinya kan kecepatan tadi dibagi ke orang banyak, artinya jatuh-jatuhnya kecepatan yang didapat oleh setiap customernya juga rendah, kecil. Nah, itu yang saya maksud di sini memang segitu, artinya kecepatannya terbatas dibanding dengan jumlah penggunanya tentu ya. Nah, itu kemungkinan yang pertama di sisi server VPN-nya. Kemungkinan yang kedua, mungkin kecepatan di sisi servernya ini berlebih, artinya masih banyak yang kosong, masih banyak yang belum digunakan. Tapi bisa jadi memang server VPN-nya ingin membatasi kecepatan internet untuk Anda. Misalnya untuk pengguna yang gratisan gitu ya, pengguna layanan yang gratis mungkin akan diberikan kecepatan yang rendah saja. Begitu Anda membayar, mungkin Anda akan diberikan kecepatan yang sangat tinggi. Mungkin, bisa jadi. Jadi bisa jadi di sisi server VPN-nya yang melakukan pembatasan. Oke, nah inilah mungkin faktor berikutnya ini yang mungkin manfaat yang bisa Anda ambil kalau Anda mempelajari tentang VPN secara mendalam. Itu ya. Jadi jenis protokol itu juga mempengaruhi performa VPN itu sendiri. Ada banyak protokol, nanti kita akan bahas secara cukup mendalam beberapa protokol yang terkenal. Di beberapa video berikutnya mungkin kita akan bahas itu. Dan yang terakhir yang mempengaruhi ini adalah routing pada provider VPN. Kalau routingnya dari server VPN tadi itu kurang optimum, maka tentu saja juga mempengaruhi kecepatan Anda. Ini kan jadi mirip seperti jika Anda salah memilih lokasi server VPN tadi yang kita bahas tadi. Ini sama, jadi routingnya jadi kurang optimum. Itu yang mempengaruhi. Oke, lalu protokol-protokol yang sering digunakan pada VPN ini ada banyak. Ini adalah sebagian saja. Masih ada protokol-protokol yang lain. Gitu ya. Kita akan bahas ini di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.